Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu dengan tema tahapan pemilu. Tadi kita sudah bahas dengan Pak Asep, terakhir tadi sempat terpotong ya Bapak ya, bahwa ini adalah pesta demokrasi yang sangat besar, bahkan bisa dikatakan ini satu-satunya yang ada di dunia bahkan. Zona waktu saja di Indonesia ada 3, sedangkan pemilu secara serentak. Silakan lanjutkan Bapak Asep. Iya, jadi artinya yang ingin saya tegaskan, ini adalah bentuk penghargaan, penghormatan kedaulatan kita gitu bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita pahami dengan sistem ini seluruh masyarakat dihargai sama. Dia tidak memandang lagi apakah dia terdidik atau tidak, apa dia itu seorang misalnya katakanlah yang tidak sekolah katakan dengan seorang profesor dihargainya sama, kan gitu kan. Masyarakat di kota dengan masyarakat di pelosok dihargai harus di situ. Dan ini adalah luar biasa. Kendala-kendala geografi segala macam itu luar biasa yang tidak barangkali kurang diekspos ya. Perjuangan KPU gimana. Nah kembali lagi saya katakan kalau ada orang yang menyepelekan kegiatan ini, itu saya kira mungkin orang nggak paham gitu ya. Sekalipun itu adalah haknya sendiri ya, iya, artinya itu banyak yang dibahas masyarakat kota, mungkin juga yang terdidik gitu, yang menyatakan saya mau golput saja kalau nggak gitu. Loh ini gimana sih? Kan kira-kira itu. Nah, jadi Mas Poso kembali lagi, ini adalah suatu perhelatan akbar, kan itu ya, yang akan memberi kelanjutan eksistensi negara kita. Kenapa? Ini dipilih. Ya. Gitu kan. Artinya adalah sebuah sistem bahwa rakyat bagaimanapun berdaulat, kan gitu. Ya. Beda dengan kerajaan, gitu kan. Paling mudah ya udah sistem kerajaan aja lah, tinggal tunjuk anak raja selesai jadi raja. Selesai. Sirkulasinya jelas ya. Iya. Nah, ini tahapan-tahapan ini luar biasa dan juga memerlukan biaya yang sangat besar. Ini adalah konsekuensi dari pilihan kita sebagai negara modern yang demokratis, kan itu. Itu satu. Nah, kita belum bicara tentang bagaimana sih masalah kaitannya dengan kualitas pemilu, kan itu. Kita masih berkutat masalah administrasi segala macam di situ. Itu pun suatu kerja yang luar biasa. Nah, kalau kita meruntut pengalaman yang tahun yang lalu ya, atau beberapa tahun yang lalu tentang pemilu serentak itu, berapa sih yang penyelenggara yang sampai meninggal, kecapean segala macam, kan itu kan? Itu adalah merupakan bencana, kan itu, yang tidak disangka, tidak diprediksikan secara awal. Ini kok bisa terjadi semikian, kan itu? Bagaimana orang misalnya dituntut sampai berapa sekian puluh jam kerja nggak bisa tidur karena dituntut ini harus selesai. Dan sebagainya, kan itu ya. Nah, itu sehingga ini menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran bagaimana sih harusnya kita lebih baik sekarang ini. Kan itu. Itu dari aspek penyelenggara. Baik, Pak. Kita tahan sedikit dulu, kita kembali ke Ibu Nina karena secara historis ini ada jejak yang cukup tidak mengenakan ya. Bahwa berasal dari perancangan yang mungkin kurang cukup baik, banyak korban yang harus kita terima konsekuensi dari perencanaan kurang baik tadi. Kalau untuk pemilu serentak 2024 sendiri, Bu, tahapannya dari mana sampai kemana, apa saja yang perlu dilakukan sehingga kita bisa melihat dan menelaah apakah dari segi perencanaan ini siap atau tidak kita nih untuk mengeksekusi pemilu serentak ini. Silakan. Oke, baiklah. Jadi memang histori yang kayaknya mendunia juga itu ya. Nah, banyak juga teman-teman kebetulan waktu itu KPPS yang banyak karena mungkin kelelahan tadi ya, kelelahan itu entah mengalami sakit ataupun meninggal dunia seperti itu. Dan itu untuk kedepannya, untuk di pemilu 2024 ini di KPU sendiri sudah ada perubahan-perubahan seperti aturan umur seperti itu kan, atau juga pemeriksaan kesehatan sebelum menjadi penyelenggara. Nah kalau kemarin kan kita di tahapan pendaftaran ad hoc itu kan kita ada teman-teman di PPK, ada teman-teman di PPS itu sudah kita rekrut kemarin kan. Nah di tahapan itu sudah ada aturan yang
mengatakan kalau umur itu kalau dulu mungkin umurnya nggak terlalu dini. Kalau sekarang 50 ke maksimal 50 umurnya tahun. Gitu 50 tahun. Artinya perbaikannya sudah dari tahapan ya seleksi sudah direncanakan, PPK-nya juga sendiri ya. Sudah diseleksi benar-benar. Begitupun dengan nanti teman-teman jadi KPPS. Jadi untuk yang mungkin yang sudah tua nanti regenerasi dengan yang masih muda-muda yang kuat gitu kan. Nah, begitu juga dengan harus mempunyai surat keterangan kesehatan gitu Mas. Jadi kalau kita itu mau mendaftar misalnya di Siakba itu mendaftar menjadi ad hoc kita itu harus menyertakan surat keterangan kesehatan dari pemerintah. Nah, jadi di situ ada tertera misalnya kadar gulanya seperti apa, terus kolesterol gimana seperti apa. Nah, kalau dengan misalnya menyatakan kesehatannya tidak bagus, nanti akan ditolak langsung oleh sistem gitu Mas. Jadi mungkin perbaikan-perbaikan seperti itu insya Allah ke depan untuk 2024 ini untuk hal-hal yang tidak diinginkan tadi itu artinya bisa perbaikan kita, dari tahapan seleksi penyelenggara pemilu itu sendiri. Untuk tahapan yang akan dilewati sampai dengan 14 Februari 2024 nanti apa saja itu? Oh, kalau sekarang kan masih dalam tahap pencalonan Mas ya. Jadi untuk tahapan pencalonan ini kemarin kita sudah mengumumkan DCS, mungkin di TVRI juga kan, di media-media online atau juga di media cetak di Kota Bengkulu ini juga sudah kita umumkan untuk DCS kita. Dan terakhir kemarin itu penyerahan penyerahan untuk berita acara untuk tanggapan masyarakat. Nah, itu tahapan terakhir dari DCS untuk di KPU Kota Bengkulu ya. Nah, jadi tidak ada tahapan DCS lagi. Nanti setelah itu kita akan memasuki tahapan pencermatan DCT. Nah, pencermatan itu nanti akan dilakukan sekitar 1 bulanan sampai dengan tanggal 3 Oktober kalau nggak salah. Nah, jadi dari tanggal 24 nanti sampai dengan tanggal 3 Oktober akan dilakukan pencermatan DCT. Data urusan serta itu artinya tahapan yang saat ini dan juga dalam kurun waktu yang cukup singkat yang saat ini sedang dijalankan itu sudah dilakukan oleh KPU Kota Bengkulu. Iya. Untuk tahapan-tahapan sebelumnya Ibu, dari awal sekali apa tahapan yang sudah dilaksanakan? Ya itu tadi yang seperti kita merekrut ad hoc itu tahapan yang lumayan panjang ya, dan mungkin banyak teman-teman yang sudah mengirimkan persyaratan-persyaratan lewat kita kan kemarin lewat sistem, terus juga mengumpulkan hard copy itu udah berapa banyak itu ya, sangat banyak sekali. Tapi kan kita butuhnya cuman PPK itu di 5 di setiap kecamatan, untuk PPS itu 3 di setiap kelurahan gitu. Baru setelahnya ketika ditetapkan daftar calon tetapnya, setelah pencalonan nanti ini sebentar lagi ada kampanye. Ada kalau sekarang itu lagi untuk dana kampanye, pembukaan rekening khusus dana kampanye. Jadi kebetulan tadi di kantor ada beberapa teman-teman partai itu ke kantor untuk menyampaikan, oh kami mau membuka rekening dana kampanye seperti itu. Nah, nanti tanggal 15 hari Jumat besok kita akan mengadakan sosialisasi dengan teman-teman partai politik, mengundang LO dan juga ketua partai untuk kami akan melakukan sosialisasi PKPU 18 terkait dana kampanye. Kalau untuk kampanye di PKPU 15 itu nanti akan kita sampaikan lebih lanjut seperti itu Mas. Jadi sekarang itu masih berkutat dengan RKDK gitu kan untuk penyampaian rekening mereka seperti itu. Kalau kita kembali kaitkan dengan jejak historis bahwa bisa dikatakan patut dicurigai bahwa perencanaan yang kurang matang sehingga menelan korban. Apa perbaikannya di tahapan yang ini Bu untuk menuju pemilu 2024? Sebenarnya nggak ada ini sih Mas, nggak ada. Kalau di tahapan pencalonan sepertinya sama aja sama yang kemarin. Soalnya juga tidak terpengaruh juga oleh kejadian yang kemarin kan. Kalau kejadian kemarin itu kan kebanyakan seperti kata Pak Asep tadi kan karena mungkin ritme kerja ya Pak, ritme kerja yang luar biasa gitu kan. Teknis pengerjaan di lapangan di lapangan ya, di akhir-akhir pas pemungutan suara itu gitu. Kalau untuk pencalonan saya rasa nggak ada persoalan ke sana gitu. Yang bermasalah bukan pada tahapan. Bukan pada tahapan itu, tapi pada tahapan rekapitulasi hasil
suara nanti gitu pas setelah hari H. Oke, bisa diceritakan dan dijelaskan sedikit Ibu mungkin betapa sulitnya dan betapa ribetnya pada saat hari H pemilihan dan sampai gitu. dengan ditetapkannya calon legislatif dan juga calon-calon yang terpilih nantinya. Itu seperti apa Ibu? Jadi kalau yang sudah disampaikan itu sama Pak Asep itu kan bahwa ritme kerjanya itu kan luar biasa. Dari pagi jam 7 pagi itu kan ketua KPPS itu sudah harus membuka gitu kan, sudah harus membuka TPS tersebut, sudah harus mengurus banyak hal gitu kan. Sudah itu setelah perekapan lain-lain, perekapan suara itu nanti pasti akan formulirnya itu kan banyak sekali ya Mas ya. Kayaknya ada 28 bentuk formulir gitu, dan itu nanti juga akan dikasihkan sama ada partai politik, ada saksi calon, terus juga dikasihkan sama Bawaslu. Jadi yang di TPS itu harus merangkap karena nggak boleh nggak boleh di copy kan. Jadi harus asli, jadi harus merangkap hitungan suara tersebut sesuai dengan formulir yang sudah disediakan. Pada hari H gitu. itu cukup padat dan juga ya, banyak sekali padatnya itu karena kita harus mencatat gitu ya, harus mencatat di dalam formulir itu gitu Mas. Oke, ditahan dulu Ibu Nina, kita jeda dulu setelah satu ini kita bisa lanjutkan di segmen selanjutnya. Siap. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.